Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Burhanuddin Salibuna, saya NPK 1432100001 dari kampus Universitas Studi Pasar Kota 1545, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang kewirausahaan saya berupa jasa cuci motor yang berjudul Cimoturan. Di sini ada beberapa pembahasan yakni pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah serta tujuan. Kemudian ada pembahasan berisi customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue system, revenue stream, key research, key activities, key partners, and procedure and profil usaha. Kemudian ada business canvas model. Pendahuluan berupa latar belakang yakni pada dekade terakhir, sektor otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Penjualan sepeda motor di Indonesia di bulan Januari sampai Oktober 2024 menembus angka 5,4 juta unit. Capaian tersebut pun semakin dekat dengan target penjualan motor 2024 Indonesia di angka 6,3 juta hingga 6,4 juta unit. Mengutip data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada bulan Oktober 2024, industri sepeda motor Indonesia sukses menjual 544.392 unit motor, naik tipis dari penjualan bulan September yakni 528.715 unit. Sumber didapatkan dari Detik atau 18 November 2024. Berdasarkan angka di atas menandakan betapa tinggi penggunaan motor bagi masyarakat dan dengan iklim Indonesia yang mendukung, terutama saat musim hujan. Usaha cuci motor ini saat ini menjadi salah satu bisnis yang semakin berkembang, tetapi banyak kalangan tidak memperhatikan lingkungan dengan banyak membuang sisa limbah cuci langsung ke selokan ya tempat. Selain itu, dengan seiring tingginya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan layanan cuci motor yang praktis, cepat, dan berkualitas pun semakin meningkat. Sebelum melihat peluang ini, kami berinisiatif untuk mendirikan usaha cuci motor berikut yang fokus terhadap pelayanan serta memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sehingga lingkungan tidak tercemar oleh bekas limbah. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, sehingga konsumen merasa nyaman dan mendapatkan kepuasan tersendiri. Tujuan dari usaha ini adalah untuk menjadi solusi terhadap limbah yang mencemari lingkungan terhadap usaha cuci motor itu sendiri, menawarkan layanan yang efisien dan inovatif, terutama pada bagian pemasaran sehingga para konsumen dapat mengakses dengan mudah. Dengan strategi pemasaran yang tepat, layanan yang cepat dan nyaman, dan memperhatikan lingkungan, serta kami yakin usaha cuci motor ini memiliki prospek yang cerah dan dapat berkembang menjadi suatu usaha yang dapat berkembang. Untuk selanjutnya yakni rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yakni bagaimana cara mengembangkan dan sampai bersaing pada usaha jasa cuci motor, dan bagaimana cara pelayanan yang efektif dan efisien untuk usaha cuci motor. Untuk tujuan sendiri mengetahui cara mengembangkan dan bisa bersaing pada usaha jasa cuci motor, dan mengetahui cara pelayanan yang efektif dan efisien untuk usaha cuci motor. Kemudian ada pembahasan di sini yakni pertama yakni customer segment dan yang kedua value proposition. Untuk customer segment sendiri, kami memiliki empat customer segment, yakni karyawan kantor, dikarenakan karyawan kantor memiliki jadwal yang padat dan tidak sempat memiliki waktu untuk mencuci motornya sendiri, sehingga mereka membutuhkan waktu yang efisien dan hemat waktu, sehingga karyawan kantor bisa menjadi target kami. Untuk mahasiswa, yang kedua mahasiswa, yakni pada era sekarang mahasiswa memilih untuk menggunakan hal-hal yang simpel dan menghemat waktu mereka, bernama untuk cuci motor, sehingga kita bisa menjadikan mereka untuk target. Kemudian ada penggemar motor, yakni para anggota motor yang selalu mencari pencucian motor yang detail dan aman untuk perawatan motor, sehingga kita bisa memberikan pengenalan tentang eco-wash untuk sama lingkungan serta memberikan pengenalan tentang cara perawatan yang bagus untuk motor-motor mereka. Kemudian yang keempat, mitra ojek online membutuhkan pelayanan yang cepat dan harga terjangkau untuk motor mereka agar terlihat bersih saat digunakan. Kemudian yang kedua, value proposition, yakni terdiri dari produk dan jasa yang dapat menambah nilai tambah kepada segmentasi yang spesifik. Dalam hal ini,
Value proposition adalah keuntungan yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Berikut yakni value proposition dari usaha kami, yakni Eco Green Commitment yang mengedepankan untuk mengurangi limbah dengan cara memanfaatkan hasil bekas air cuci motor dengan sebaik-baik dan memanfaatkan teknologi pencucian yang inovatif dan menghemat air. Kemudian ada pelayanan prima, yakni menyediakan layanan cepat, tepat, dan efisien dan sistem reservasi online. Dan kami memberikan perhatian khusus pada bagian motor untuk hasil yang maksimal. Kemudian ada tabungan usaha, yakni motor bersih, lingkungan asri, hidup nyaman. Kemudian ada channels, yakni digital channel, yakni membuat media sosial, platform Instagram dan ataupun TikTok dengan menampilkan berbagai konten konten yang tentang cara mencuci motor dengan menggunakan sistem EcoGreen untuk menarik minat masyarakat serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan memberikan diskon untuk meningkatkan hubungan kepada pelanggan. Kemudian ada offline channel, membuka usaha di tempat yang terbilang cukup strategis seperti tempat perkantoran, kampus atau pusat perbelanjaan. Kemudian ada channel dengan pelanggan, yakni memberikan kado poin untuk menawarkan layanan gratis setelah beberapa kali menggunakan layanan. Agar kemudian menambahkan nomor WhatsApp untuk komunikasi yang cepat dan bisa menggunakan sistem reservasi online agar layanan yang kita berikan bisa maksimal. Kemudian ada yang keempat, customer relationship. Ini memikirkan tipe hubungan yang akan dijalin dengan para pelanggan dari berbagai segmen atau pihak manapun. Di sini customer relationship yakni hubungan berbasis komunitas, yakni mengadakan acara bersama dengan komunitas motor seperti Eco Ride and Wash, ataupun membuat diskusi online maupun offline tentang perawatan motor ramah lingkungan dan menawarkan berbagai promosi. Kemudian ada hubungan loyalitas dengan pelanggan, ini memberikan kado poin di setiap layanan sehingga bisa ditukarkan dengan layanan gratis atau diskon. Berikan potongan harga untuk pelanggan tetap, memberikan diskon khusus di hari penting pelanggan, dan bisa memberikan tawaran promosi promosi pada saat musim hujan. Dan pelayanan unggul menyediakan layanan yang responsif, mungkin melalui WhatsApp untuk menangani keluhan ataupun reservasi dengan cepat, mencatat preferensi pelanggan seperti jenis motor dan jenis layanan yang sering dipilih untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan serta menanyakan kepuasan atas layanan terhadap pelanggan. Kemudian ada revenue stream, yakni pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari masing-masing segmen pasar yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Untuk pendapatan yang diperoleh dari usaha ini, yakni pendapatan utama, menjalin kerjasama dan mengadakan edukasi, penjualan produk pendukung. Kemudian ada key research, yakni sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat berjalan. Sumber daya utama ini membuat sebuah perusahaan dapat membantu dan menawarkan value proposition, mendapatkan pasar, mengawasi hubungan serta segmen-segmen pasar, serta mendapatkan penghasilan. Sumber daya utama yang kami pakai yakni peralatan yang ramah lingkungan dan infrastruktur. Berikut adalah hmm, perhitungan dari revenue stream dan key research. Untuk revenue stream pada pendapat utama yakni mencuci menggunakan sistem ekologi sebesar 30.000, terus langganan pelanggan sebesar 25.000 dan perawatan motor sebesar 5.000. Kemudian ada menjalin kerjasama dan mengadakan edukasi, yakni menjalin mitra dan mengadakan event edukasi sebesar 500.000. Kemudian ada penjualan produk pendukung, yakni produk pengkilap motor, bodi motor, kemudian ada kain lap microfiber ramah lingkungan dan produk pengkilap ban. So, untuk total revenue stream sendiri sebesar 660.000. Kemudian ada dari key research, yakni peralatan yang ramah lingkungan. Ini sabun cuci motor dengan pH netral sebesar 33.000 per liter. Kemudian ada mesin steam sederhana sebesar 270. Roda dan bodi 200.000 dan kain lap microfiber ramah lingkungan 20.000 dengan total biaya 523.000. Kemudian ada sumber daya dari infrastruktur khusus, yakni
Area cuci motor yang telah dirancang khusus sebesar 5.500.000. Kemudian untuk pembahasan yang ketujuh dan delapan yakni key activities dan key partners. Activities yakni kegiatan utama yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memberikan nilai tambah dengan baik. Untuk key activities dari jasa ini yakni operasional yang berbasis ramah lingkungan, yakni mengelola dan menyaring air bekas untuk digunakan kembali serta menggunakan produk yang mengandung biodegradable untuk menjaga lingkungan. Kemudian ada manajemen limbah untuk penyaringan untuk meminimalisir pencemaran serta memastikan semua limbah dari kemasan untuk didaur ulang. Untuk inovasi berkelanjutan, yakni secara berkala mengevaluasi dan efisiensi semua sistem yang dipakai untuk memastikannya keberlanjutan dari usaha. Kemudian ada key partners, yakni pihak eksternal yang berperan penting dalam keberhasilan suatu bisnis dengan menyediakan dukungan, sumber daya, atau layanan tertentu. Berikut adalah key partners dari usaha ini, yakni pemasok produk ramah lingkungan untuk memastikan pasokan sabun dan peralatan yang aman bagi lingkungan tetap tersedia. Kemudian ada media dan platform digital eh, bekerja sama untuk mempromosikan layanan melalui iklan tentang betapa pentingnya sistem EcoGreen terhadap usaha cuci motor. Kemudian ada cost structure, yakni biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Berikut ada 6, yakni biaya pembelian sabun dan peralatan yang ramah lingkungan untuk cuci motor, biaya perawatan peralatan, biaya pemasaran awal, biaya pengelolaan limbah, serta biaya listrik dan biaya gaji karyawan. Untuk profil usaha sendiri, berikut ada logonya, nama usahanya Cimo Tuhan, untuk bidang usahanya cuci motor yang menerapkan EcoGreen, untuk usaha freelance, dan berikut adalah kontaknya. Dan berikut adalah business canvas modelnya dari jasa kami. Sekian untuk hasil pemaparan atau presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.